Shalom, salam sehat. Kita tiba pada hari Jumat Pendalaman 10 September untuk bacaan sekolah sahabat kita. Mari kita dengarkan penjabarannya. Kita tidak selalu mau untuk datang kepada Yesus dengan pencobaan dan kesulitan kita. Kadang-kadang kita menuangkan masalah kita ke telinga manusia dan menceritakan kesengsaraan kita kepada mereka yang tidak dapat menolong kita, dan lalai untuk menceritakan semuanya kepada Yesus yang mampu mengubah jalan sedih menuju jalan-jalan sukacita dan kedamaian. Penyangkalan diri, rela berkorban, memberi kemuliaan dan kemenangan bagi salib. Janji-janji Allah sangat berharga. Kita harus mempelajari firman-Nya jika kita ingin mengetahui kehendak-Nya. Kata-kata inspirasi dipelajari dengan hati-hati dan dipatuhi secara praktis akan menuntun kaki kita di jalan yang rata, di mana kita dapat berjalan tanpa tersandung. Oh, agar semua para pendeta dan umat akan mengangkat beban dan kebingungan mereka kepada Yesus yang sedang menunggu untuk menerima mereka dan memberi mereka kedamaian dan istirahat. Dia tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang menaruh percaya padanya. Ini tertulis dalam The Signs of the Times oleh Ellen White, 17 Maret tahun 1887, halaman 161. Dapatkah engkau, orang muda yang terkasih, menunggu dengan harapan yang menyenangkan dan menantikan saat ketika Tuhan, Hakimu yang adil, akan mengakui namamu di hadapan Bapa dan di hadapan para malaikat kudus? Persiapan terbaik yang dapat engkau lakukan bagi kedatangan Kristus yang kedua kali adalah beristirahat dengan iman yang teguh pada keselamatan besar yang dibawa kepada kita pada kedatangannya yang pertama. Engkau harus percaya kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi. Ini ditulis Ellen White dalam buku Our High Calling, halaman 368. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, apa yang istimewa dari Sabat hari ke-7 sehingga itu merupakan gambaran awal istirahat surgawi Allah bagi umatnya? Yaitu, bagaimana perhentian Sabat memberi kita rasa pendahuluan akan kekekalan? Hari Sabat ini merupakan awal dari kehidupan kita di surga. Jadi ini seperti contoh. Ketika Allah menciptakan dunia ini hingga hari ke-6, Ia pun berhenti di hari Sabat. Ini adalah gambaran kecil, suatu contoh di bumi untuk kehidupan kita nanti. Ketika kita sudah berjerih lelah sepanjang bekerja di dunia ini, Tuhan mau memberitahu kita, ada saatnya ketika kita akan tiba di satu hari perhentian, yaitu Sabat yang kekal di surga nanti, di mana kita akan terus berhubungan dengan Tuhan penuh dengan sukacita. Tidak akan ada lagi tangisan ataupun kesedihan dan kesusahan. Jadi setiap kali kita merasakan Sabat saat ini di dunia, itu adalah contoh kecil ketika kita akan bersabat bertemu dengan Tuhan di hari perhentian nanti. Yang kedua, pendamaian berarti rekonsiliasi dan menunjukkan jalan kembali kepada Allah. Pikirkan tentang pernyataan penting ini yang ditemukan dalam Roma 5 ayat yang 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jika seseorang bertanya kepada Anda, apa artinya diperdamaikan dengan Allah? Dan apa perbedaan yang rekonsiliasi ini buat dalam hidup Anda? Apa yang akan Anda jawab? Melalui Yesus, kita dapat terhubung dengan Allah Bapa di surga. Dan Yesus pun telah mengorbankan nyawanya demi kehidupan kita. Karena seharusnya kitalah yang tergantung di kayu salib. Tapi dengan pengorbanan Tuhan, dengan darahnya, kita beroleh jalan menuju Bapa. Pendamaian artinya kita memiliki hubungan yang dipulihkan. Ketika kita mau mengaku dosa kita dan bertobat, Tuhan membuka pintu damai dan pintu maaf bagi kita.
Sama seperti ketika kita mungkin ada perbedaan pendapat dengan orang lain, lalu kita pun merasa kurang nyaman dengan orang itu, salah satu dari kita akan datang dan meminta maaf. Ketika kita mendengar ucapan maaf yang tulus dan kita pun dimaafkan, maka ada hubungan yang dipulihkan. Kembali ada damai di antara kita. Seperti inilah contoh kecil ketika kita diperdamaikan dengan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita dapat menghindari menjadi sibuk dalam hal-hal kecil dalam kehidupan Kristen kita? Apa yang membuat kita tetap fokus pada gambaran besar yang ditawarkan dalam firman Allah? Janganlah kita terlalu sibuk untuk hal-hal kecil dalam kehidupan Kristen. Sama seperti yang telah diceritakan dalam Alkitab yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Sebenarnya Tuhan hanya memberikan hukum Allah 10 saja secara besar. Tapi orang Farisi ini menganggap harus lebih banyak lagi hal detail, hal kecil untuk menjabarkan hukum-hukum itu. Sehingga contohnya pada hari Sabat tidak boleh berkeringat, tidak boleh berjalan terlalu jauh ataupun mengangkat tempat tidur. Janganlah kita mengikuti hal-hal tersebut. Tetapi apa yang dapat membuat kita tetap fokus pada gambaran besar firman Allah adalah dengan melihat apa yang tertulis di dalam Alkitab saja dan meminta pertolongan Roh Kudus agar kita boleh mengerti maknanya. Yang terakhir, pikirkan kembali tentang semua kesalahan dan kurangnya iman yang anak-anak Israel tunjukkan di padang belantara. Meskipun detail dari tantangan mereka berbeda dari yang kita miliki, karena kita tidak mengembara di padang pasir yang luas. Prinsip-prinsip umum apa yang ada, yaitu bagaimana dalam perjalanan Kristen kita sendiri, kita dihadapkan dengan tantangan yang sama dengan mereka, dan bagaimana kita dapat belajar dari kesalahan mereka. Zaman dulu bangsa Israel memiliki sifat yang bersungut-sungut dalam padang belantara, penuh dengan keluhan dan kurang iman. Ini salah satu contoh-contoh kecil yang harus kita hindari saat ini. Karena saat mereka berada di padang belantara, kita pun berada di padang yang penuh pencobaan sebelum tiba di tanah perjanjian. Mari kita terus memiliki hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, karena ayat inti dari pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini, yaitu di mana Tuhan mengharapkan lebih banyak orang dapat selamat masuk ke dalam perhentian. Tertulis dalam 1 Korintus 10 ayat 6 bagian akhir, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Sepanjang minggu ini kita telah mempelajari banyak hal dari kesalahan orang Israel. Mari jangan lepaskan pandangan kita kepada Tuhan, meskipun Tuhan pada saat kita sekarang ini tidak dapat kita lihat secara langsung. Tapi biarlah kita boleh mengetahui bahwa Tuhan selalu melihat apa saja yang kita lakukan, bahkan melihat jauh ke dalam isi hati kita. Demikianlah pelajaran kita saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, terima kasih banyak. Sudah begitu banyak contoh yang kami pelajari sepanjang minggu ini. Kami ingin agar kami pun menghindari dosa-dosa dari bangsa Israel zaman dahulu, sehingga kami pun boleh dipersiapkan sebagai ahli waris surga masuk dalam hari perhentian yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Sepanjang hari Sabat ini, biarlah Tuhan akan hadir dalam hati pikiran kami, sehingga kami pun boleh difokuskan kepada Tuhan saja dan melupakan kesibukan-kesibukan kami di dunia ini. Kiranya Tuhan akan menjawab setiap permohonan kami sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.